Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Pada suatu hari, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa murid Yesus makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan tanpa membasuh tangan lebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka pun juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan berkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli Taurat bertanya kepada Yesus, "Mengapa murid-muridmu tidak mematuhi adat istiadat nenek moyang kita? Mengapa mereka makan dengan tangan najis?" Jawab Yesus kepada mereka, "Tepatlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Seperti ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya tetap jauh dari aku. Percuma mereka beribadat kepadaku, sebab ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang teguh pada adat istiadat manusia." Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Hai kamu semua, dengarkanlah aku dan perhatikanlah ini. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia. Tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskan dia. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, perbuatan tidak senonoh, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal jahat itu timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, bapak, saudari, saudara kasih dalam Tuhan. Seringkali orang menggunakan teks ini untuk membenarkan bahwa tidak ada makanan yang najis atau yang haram. Semua makanan itu dianggap kosher. Kosher maksudnya adalah halal. Dalam tradisi orang Yahudi, kalau tradisi saudara-saudara kita Islam kan halal, haram gitu ya, haram halal. Sedangkan kalau makanan untuk orang Yahudi itu kosher atau tidaknya. Baik, saya bermula dari mana? Saya juga bingung untuk memilih hari ini. Begini saja, saudara yang terkasih, agama itu sebetulnya kan ditumbuhkan atau dihidupi itu melalui lembaga agama. Ya, agama Katolik, ada agama Hindu, ada agama Buddha, ada agama Konghucu, bahkan agama yang tidak diakui di negara kita, misalnya agama Sinto, agama Yahudi, agama-agama yang lain gitu ya. Ada banyak kan agama politis di Indonesia kan 6 gitu ya. Saya mengatakan politis, kenapa? Karena keenam agama itu boleh atau mempunyai hak untuk minta perlindungan atau bahkan juga pembiayaan dari negara. Karena diakui oleh negara gitu ya. Nah, itu ditumbuhkan dengan lembaga, baik hukum, aturan, tata cara, upacara, atau pemahaman-pemahaman pada hal-hal yang suci, bahkan mempunyai kitab suci juga. Semua punya agama itu. Nah, sekarang tujuannya untuk apa? Ada agama.
Sebetulnya tujuannya adalah hal-hal yang rohani. Dan itu yang dipentingkan sebetulnya. Rohani itu apa? Yakni mencoba untuk mengajak semua orang mempunyai relasi yang akrab dengan Allah. Ini sebetulnya tujuannya. Lalu supaya bisa sampai kepada tujuan itu membutuhkan sarana. Sarananya adalah kelembagaan tadi itu. Jadi kelembagaan tadi itu adalah sarana sebetulnya, bukan tujuan utama. Nah, jangan sampai orang membalikkan. Yang utama itu dilupakan. Seperti orang Yahudi dan ahli Taurat dalam bacaan Injil. Mereka mengutamakan sarana, bukan yang utama relasi dengan Tuhan. Bahkan rumusan doa-doanya diatur sedemikian rupa. Jangan sampai cicir atau jangan sampai hilang, jangan sampai tertinggal. Pokoknya katanya kalau demi supaya menampakkan relasi dengan Allah, doa itu harus didoakan. Kalau enggak, batal, dianggap batal atau dianggap tidak berdoa. Nah, sudah dikasih. Orang seringkali lebih zaman sekarang tata cara hukum itu semakin didahulukan, dipentingkan, menyingkirkan semua yang dirasa tidak sejalan. Kalau yang tidak sejalan ya disingkirkan. Kalau perlu dikatakan apa? Tidak sah. Nah, sehingga kelembagaan atau agama itu menjadi tujuan orang beragama. Harus begini, harus begini, harus begini. Sehingga orang lupa akan hal kerohaniannya. Nah, ibu bapak terkasih, inilah yang disebut dengan kaum agamis. Kenapa? Karena lebih mementingkan aspek agama. Kaum agamis dari kata agama yang mementingkan itu, sehingga alirannya kan biasanya agamisme, ya, karena isme tanpa ham biasanya. Nah, tapi orangnya, kalau nganutnya kan seringkali disebut dengan agamis, yang hanya mementingkan aspek sarana kelembagaan, berlupa akan hal pokok dari agama, yakni apa? Membangun relasi keakraban dengan Tuhan secara pribadi. Relasi panjenengan dengan Tuhan tidak bisa saya wakili, walaupun saya sebagai imam, saya sebagai pemimpin agama. Tapi Anda harus bisa merasakan dan mengalami kehadiran Allah. Maka pegangannya adalah begini, untuk jamin keselamatan, yakni relasi kita akrab dengan Tuhan. Pada saat kita mati, kita diharapkan hanya tinggal penyempurnaannya. Kenapa? Karena relasi dengan Allah itu sudah kita alami di dunia ini, sehingga kematian ini sekedar menjadi pintu gerbang penyempurnaan dari relasi yang sudah kita bangun di dunia ini. Tinggal kita nanti kalau mati, tinggal kita ngomong dengan Tuhan. Apakah kalau kita nanti sudah mati, nanti kita menghadap hadirat Tuhan, lalu mengatakan demi nama Bapa, Putra, dan Kudus. Oh, Bapa sudah di depan kita, Roh Kudus sudah ada dalam diri kita, Yesus sudah dalam diri kita. Masih kita mengungkapkan syahadat itu? Syahadat, karena syahadat yang paling singkat adalah Tritunggal Maha Kudus ungkapan di dalam doa. Apakah masih membutuhkan? Oh, kita sudah dekat bersatu dengan Tuhan, dengan Tritunggal Maha Kudus diwahyukan untuk kepada kita ini, supaya kita mengalami keselamatan, berrelasi dekat dengan Dia. Ini yang utama sebetulnya. Maka butuh kesalehan yang tulus, memperlihatkan relasi dekat dengan Tuhan. Maka ibadah itu harus juga tulus, bukan dipaksakan. Misalnya, efek dari pandemi COVID kemarin, orang menjadi malas ke gereja cukup dengan online. Tidak ada alasan sebetulnya untuk tidak datang ke gereja, tapi dia memilih online. Apakah ini memperlihatkan
ibadah yang tulus kepada Allah? Ataukah dia hanya mau, sing penting aku kan misa, nganggo apa wae ning omah gitu cukup, ya enggak begitu. Tapi apakah ada ketulusan? Orang melupakan ibadah kita berhadapan dengan Tuhan, kalau itu hari Minggu, bukan relasi pribadi saja, tetapi relasi bersama dengan jemaah menghadap hadirat Tuhan. Ya, saudara terkasih, ketulusan memperlihatkan bukan wajib. Kalau wajib itu kan hanya demi kepentingan manusiawi atau demi kepentingan pimpinan. Kalau demi kepentingan pimpinan itu misalnya dalam lembaga, dari kantor, itu ada ibadah, maka supaya kelihatan pimpinan maka wajib untuk datang. Tetapi bukan tujuannya menghadap hadirat Tuhan supaya ketok didelok karo pimpinannya. Kan seringkali ini kan bukan ibadah yang tulus, tapi ibadah karena dalam tanda kutip wajib. Nah, maka kita harus memurnikan batin kita. Nah, sekarang kalau kita sebagai orang tua, gimana kita ngajari anak-anak? Mana yang dipentingkan? Apakah cukup hanya dengan pelajaran agama di sekolah? Supaya anak itu punya relasi yang akrab dengan Allah? Enggak. Pelajaran agama di sekolah kan bisa dinilai. Kalau demikian, yang penting apa nek kuwi? Ini kan utek kan. Pelajaran agama di sekolah apa? Ya hanya bagian dari ini, pikiran. Kalau pelajaran sekolah kan membuat anak cerdas, dicecer mung dase, apalan. Ini orang tuanya Yesus siapa, Yesus tinggal di mana, 12 murid Yesus itu siapa saja, lalu surat-surat Paulus itu apa saja, kitab perjanjian lama itu apa saja. Orang hafal. Tapi kan yang ini bisa dinilai. Tapi ininya apakah bisa dinilai akan relasi dengan Tuhan? Ini harus ditampakkan dengan apa? Sikap hidup. Ini penting. Kenapa? Karena pikiran ini nantinya orang atau anak itu nantinya kalau dia bertumbuh menjadi orang yang mungkin bisa menghabiskan sekolah dan menjadi sarjana mungkin, atau bukan hanya sarjana, tetapi orang yang pinter. Orang bisa membuka rezeki, mencari rezeki, pintu rezeki. Tetapi untuk kehidupan selanjutnya, relasi dengan Tuhan ditampakkan dengan apa? Sikap hidup yang nyata. Atau orang seringkali menyebut attitude. Orang seringkali menyebut manner. Orang seringkali menyebut, oh ini memperlihatkan ketakwaannya. Nah, kita bisa melihat di situ. Ditampakkan dengan apa? Ya, sebetulnya kalau ditampakkan dengan kelihatannya gini. Sebetulnya ada sesuatu kalau dia attitude-nya baik, manner-nya saleh, lalu ketakwaannya terlihat. Kalau ketemu dengan orang kaya, dia tidak menjilat. Ketemu dengan orang miskin, dia tidak menginjak-injak. Ketemu dengan orang yang pandai, dia bisa mengikuti, bahkan bisa belajar banyak. Ketemu dengan orang bodoh, dia bisa minterke orang yang bodoh itu. Ini kan terbangun bukan karena orang itu cerdas, bukan, tapi karena attitude, karena manner orang itu, sikap orang itu. Dan ini memperlihatkan bahwa Tuhan hadir dalam dirinya. Dia bisa membawa diri sedemikian rupa. Sehingga kalau dia nanti misalnya pacaran, dia pasti akan lebih memperhatikan bukan karena cantik, bukan karena ganteng, bukan karena kaya, tetapi lebih aspek attitude, manner. Dia lebih memperhatikan itu. Kenapa? Karena dengan seperti itu pasti orang itu tidak akan merendahkan pribadinya. Nah, ibu bapak, saudara kasih dalam Tuhan, kalau itu bisa berjalan dengan baik, maka orang akan bisa merasakan damai ada dalam diri kita. Tapi patokannya dalam bacaan Injil di sana, kalau masih ada segala macam hal-hal yang negatif berupa kebobrokan,
yang ada di dalam Injil yang kita baca tadi, saya tadi sudah mengatakan ada 13. Dan itu sebetulnya saling berhubungan satu sama lain. Dikatakan pikiran jahat itu sebetulnya adalah itikat busuk, itikat buruk, ya, niat yang buruk. Lalu percabulan dibedakan dengan perzinahan tadi dalam bacaan Injil. Percabulan adalah kelakuan birahi yang tidak dibenarkan. Sedangkan kalau perzinahan itu lebih ketidaksetiaan di antara suami istri. Jadi dibedakan percabulan dengan perzinahan. 10 perintah Allah pun dibagi menjadi 2. Nomor 6 percabulan sebetulnya, nomor 9 perzinahan, ketidaksetiaan. Sebetulnya dalam istilah. Nah, ada lagi yang dilarang. Kalau masih ada aspek pencurian, lalu pembunuhan, maka di sana ada sesuatu dalam diri. Oh, orang ini baru hidup secara agama saja, namun relasi dengan Tuhan besar. Masih lagi ada keserakahan. Keserakahan itu sebetulnya adalah bibit untuk korupsi maupun kolusi misalnya. Ini kan keserakahan. Orang yang serakah itu pasti akan korupsi, korup, dan juga kolusi. Menjamin supaya dia mendapatkan jatah lebih banyak dibanding dengan yang lain. Lalu juga ungkapan lain lagi adalah kejahatan. Kejahatan sebetulnya adalah tindakan kekerasan. Kalau kita melakukan tindakan kekerasan, maka sebetulnya masih ada sesuatu dalam hidup beriman atau keagamaan kita. Masih lagi adalah kelicikan. Kelicikan itu adalah tipu daya atau menipu orang lain untuk mencelakakan orang. Ya, dikatakan kelicikan. Perbuatan yang tidak senonoh. Ini sebetulnya tidak menghargai perasaan orang lain. Karena kadang-kadang menjadi kabur. Oh, tindakannya tidak senonoh. Apa kui gitu ya. Dan itu adalah sebetulnya adalah karena dia tidak menghargai perasaan orang lain. Lalu iri hati. Ini Bapak, seringkali dulu kalau kita ngomong tentang santet, tentang tenung, karena iri akan keberhasilan orang lain. Jadi justru iri hati ini itu membuahkan sesuatu untuk membunuh orang juga. Hujat itu sebetulnya adalah fitnah, menjatuhkan nama orang lain. Jadi kalau mau menghujat itu kan sebetulnya kan menjatuhkan fitnah, menjatuhkan nama orang lain. Kesombongan, sikap takabur, termasuk sikap kurang hormat pada hal-hal yang suci. Jadi kesombongan itu seringkali tidak ada aspek hormat kepada Tuhan juga. Karena dia merasa mampu, nggak butuh Tuhan. Lalu lainnya adalah kebebalan. Bebal itu apa? Adalah tidak bisa membedakan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dikerjakan. Nah, ini Bapak, selama ke-13 contoh tadi itu masih ada dalam diri kita, kita harus memperbaiki kehidupan beragama atau beriman kita. Dengan seperti itu, kita bisa melihat bahwa oh, Tuhan ini mau menunjukkan kepada kita, jangan hanya kita terjebak pada hal-hal yang kelihatan mata, tetapi ada sesuatu dari dalam yang harus kita tunjukkan bahwa Tuhan hidup dalam diri kita. Maka mari kita bersama-sama mewujudkan hal itu dalam kehidupan ini, sehingga kita nantinya akan bisa layak disebut sebagai anak-anak Allah yang tinggal di dunia ini. Selamat merenungkan.